Pernah kepikiran gak sih, apa ya yang benar-benar bikin satu sekolah itu bisa dibilang bagus? Apa karena gedungnya yang megah? Atau karena pialanya yang berjajar rapi di lemari? Nah, hari ini kita bakal coba bongkar bareng-bareng apa itu akreditasi sekolah di Indonesia, dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk kita singkirin dulu beberapa anggapan umum yang mungkin udah kadung nempel di kepala kita. Karena apa yang selama ini kita kira sebagai ciri sekolah berkualitas, mungkin nggak sepenuhnya begitu. Kita kan sering ya takjub gitu lihat sekolah yang fasilitasnya canggih, laboratoriumnya lengkap, perpustakaannya keren. Tapi pertanyaannya, apa itu otomatis jadi jaminan mutu? Sistem akreditasi yang baru bilang, tunggu dulu, fasilitas itu emang penting, tapi itu baru kulitnya aja. Sama halnya dengan lemari piala yang penuh dan berkilauan ini. Jelas bikin bangga dong. Tapi, coba kita renungkan. Apakah kemenangan beberapa siswa yang jenius ini bisa menjamin kalau setiap murid di sekolah itu, tanpa kecuali, dapat pendidikan dan perhatian yang mereka butuhkan untuk bisa berkembang? Nah, kalau gitu, jika bukan cuma soal fasilitas atau piala, lalu apa dong intinya? Disinilah sistem akreditasi kita sekarang melakukan sebuah pergeseran yang fundamental banget. Fokusnya itu bukan lagi pada apa yang dimiliki sebuah sekolah, tapi lebih ke apa yang dilakukan sekolah itu untuk murid-muridnya. Coba deh, bayangin proses ini bukan kayak ujian akhir yang menegangkan. Anggap aja ini sebuah general check-up rutin. Tujuannya itu bukan buat ngejudge atau menghakimi, tapi justru buat refleksi bareng. Sebuah kemitraan yang jujur untuk sama-sama melihat, oke, kita sekarang ada di mana, dan mau melangkah kemana setelah ini. Filosofi baru ini tuh sebenarnya dibangun di atas 3 prinsip dasar yang kuat banget. 3 prinsip inti inilah yang mengubah total cara kita memandang kualitas pendidikan. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, bermakna. Maksudnya apa? Gini, kita berhenti ngukur hal-hal administratif yang ribet tapi nggak ada hubungannya langsung sama murid. Fokusnya digeser ke apa yang benar-benar dirasain sama murid. Apakah mereka jadi lebih berani bertanya, lebih kreatif, karakternya lebih baik? Nah, itu yang penting. Kedua, inklusif. Wah, ini penting banget. Artinya, alat ukurnya itu harus adil dan relevan buat semua jenis sekolah. Mau itu sekolah elit di tengah kota, sekolah kejuruan, atau bahkan sekolah kecil di daerah terpencil. Nggak ada lagi yang merasa dianaktirikan. Semuanya setara. Dan yang ketiga, ini juga keren, kontekstual. Prinsip ini sadar betul kalau nggak ada satu resep tunggal untuk jadi sekolah yang hebat. Setiap sekolah itu unik, punya tantangan dan keunggulannya masing-masing. Jadi, cara dan strategi mereka untuk jadi lebih baik pun dihargai keberagamannya. Nah, ini dia contoh nyatanya. Sebuah sekolah bisa aja punya cara yang beda banget buat nyusun kurikulum atau bangun kerjasama dengan lingkungan sekitar, dan itu semua sah-sah aja. Akreditasi modern itu nggak lagi nuntut semua sekolah pakai baju seragam yang sama. Justru, inovasi dan cara-cara unik yang sesuai konteks itulah yang diapresiasi. Oke, filosofinya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngukur prinsip-prinsip keren tadi di lapangan? Nah, jawabannya ada di 4 pilar kinerja ini, yang jadi semacam fondasi buat menilai kualitas sebuah sekolah. Pilar pertama, dan bisa dibilang ini adalah jantungnya sekolah, kinerja guru. Penilaiannya itu benar-benar melihat langsung ke dalam kelas. Gimana sih guru berinteraksi sama murid? Gimana mereka menghidupkan pelajaran yang mungkin tadinya membosankan? Gimana mereka membangun kompetensi sekaligus karakter murid? Selanjutnya, pilar kedua, kepemimpinan sekolah. Kan katanya sekolah hebat butuh kapten yang jago. Nah, pilar ini mengukur kemampuan kepala sekolah dalam menciptakan sebuah ekosistem di mana para guru pun jadi semangat buat terus belajar, saling berbagi, dan sama-sama jadi lebih baik. Pilar ketiga adalah iklim sekolah. Ini ngomongin rasanya jadi murid atau guru di sekolah itu. Apakah tempatnya aman, baik secara fisik maupun mental? Apakah setiap orang merasa diterima apa adanya, bebas dari perundungan, dan bisa jadi diri mereka sendiri? Dan pilar terakhir, ini adalah muara dari semuanya. Hasil belajar. Tapi ini bukan cuma soal nilai di rapor ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini tentang dampak nyatanya. Apakah lulusan sekolah ini punya karakter yang kuat? Apakah mereka punya skill yang dibutuhkan di dunia nyata? Itulah ukuran sukses yang sebenarnya. Oke, jadi gimana persisnya proses general check-up ini berjalan di dunia nyata? Yuk kita coba intip langkah-langkah perjalanannya. Kalau kita lihat, prosesnya itu sangat runut dan logis.
Dimulai dari inisiatif sekolah itu sendiri, lalu mereka melakukan evaluasi diri yang jujur, kemudian ada momen dialog saat kunjungan asesor, dan yang paling penting, diakhiri dengan masukan yang membangun. Ini sebuah siklus perbaikan, bukan titik akhir. Nah, ini dia salah satu perubahan paling krusial. Akreditasi itu bukan lagi soal numpuk-numpuk dokumen tebal. Coba lihat pergeserannya. Dari sekedar tumpukan kertas, jadi sebuah percakapan yang otentik. Ini adalah kesempatan buat sekolah buat bercerita, menjelaskan prosesnya, dan nunjukin kinerjanya secara mendalam. Ini semua membawa kita ke jantung persoalannya. Setelah melewati semua proses tadi, sebetulnya tujuannya apa sih? Apakah cuma buat dapat stempel nilai A, B, atau C? Tujuannya ternyata bukan sebuah skor atau peringkat. Seperti yang dikatakan dalam kutipan ini, akreditasi itu adalah pemantik. Sebuah percikan api untuk menyalakan semangat refleksi dan perbaikan terus-menerus bagi semua pihak yang terlibat di dunia pendidikan. Pada akhirnya, ini semua adalah tentang satu hal yang sangat mendasar, menepati janji kita. Janji kepada para murid, kepada orang tua, dan kepada masyarakat luas. Ini adalah cara kita untuk memastikan bahwa hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas itu bukan cuma slogan, tapi benar-benar terwujud. Jadi, kesimpulannya, akreditasi ini bukanlah palu hakim, melainkan sebuah cermin, alat bagi setiap sekolah untuk berani berkaca dan melihat dirinya secara jujur. Coba bayangkan, jika setiap sekolah mau menggunakan cermin ini untuk berkomitmen jadi lebih baik setiap harinya, lompatan kualitas seperti apa yang bisa kita capai untuk masa depan pendidikan Indonesia? Terima kasih sudah menyimak.